Itulah konsep memberi kepada sesama. Jadi sekali lagi, aturannya dalam hal memberi ini tidak perlu dengan beria, dengan pamer. Beberapa saat yang lalu saya pernah mengunggah tentang sedekah bumi. Nah, sekarang juga masih bicara soal sedekah. Oke, kita akan bincangkan sedekah dalam arti bukan sedekah bumi, tetapi arti dalam memberi kepada sesama. Nah, dalam memberi kepada sesama, sebenarnya kita tidak perlu berhubungan dengan agama. Kepada siapapun memberi itu adalah hal yang baik. Jadi, kalau kita dalam posisi orang yang terberkati, orang yang mendapatkan penghasilan lebih, maka kita perlu memberikan sesuatu kepada orang yang posisinya ada di bawah. Apakah itu dalam kekurangan ataukah itu dalam istilah struktur manusia itu keluarga miskin, maka kita perlu memberi. Mengapa perlu memberi? Dengan memberi berarti akan terjadi sukaria, akan terjadi sukacita antara orang yang memberi dan yang diberi. Yang memberi pasti sudah memiliki rasa sukacita dulu sebelum hal itu terjadi dalam hal memberi. Tetapi bagi orang yang menerima pasti akan terjadi rasa sukacita. Nah, dalam hal memberi sebenarnya ada aturan-aturannya. Aturan itu boleh dikatakan tidak harus disepakati, tetapi kita mesti memberi secara sukarela. Itu aturan yang paling utama, yaitu memberi dengan sukarela, memberi dengan senang hati, memberi dengan rasa damai. Itu aturan yang paling utama. Nah, selanjutnya ketika kita memberi itu juga tanpa ada paksaan. Itu yang kedua. Jadi mesti dengan tangan terbuka secara lebar-lebar sehingga pemberian kita akan diterima dengan baik oleh si penerima. Yang berikutnya memang ada tertulis kalau kita memberi itu jangan sampai tangan kiri melihat. Atau kalau kita memberi, kita mesti sembunyi-sembunyi. Nah, sebenarnya dua istilah itu merupakan lambang, merupakan simbol bahwa kita kalau memberi memang tidak perlu bewara, tidak perlu memberitakan kepada siapapun. Ya, sehingga tidak terjadi ria, baik kepada diri sendiri yang memberi ataupun orang yang lain akan menilai, oh orang itu memberi pamer kekayaan. Nah, padahal orang memberi sesungguhnya tidak perlu seperti itu. Dengan memberi, aturan yang berikutnya tadi, yang pertama dengan senang hati, sukaria, lalu dengan tersembunyi yang kedua. Yang ketiga, mesti si pemberi ini perlu mengucap syukur terlebih dahulu bahwa apa yang akan diberikan sebenarnya merupakan kelimpahan, merupakan berkat yang berasal dari Sang Pencipta, dari Tuhan yang Maha Mulia. Nah, dengan pemberian yang
diberikan oleh Sang Pencipta itu, si pemberi bersyukur terlebih dahulu. Dengan bersyukur, maka akan terjadi kelimpahan-kelimpahan berikutnya. Nah, oleh karena itu ketika memberi, kan kadang-kadang yang diberikan bukan hanya uang. Kadang-kadang dalam bentuk beras, minyak, kecap, terigu. Nah, mungkin nilainya bisa di atas 100.000. Nah, ketika kita memberi dalam jumlah yang besar, misalnya ada 10 paket, dibawa sendiri tentu berat membawanya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, bawa satu-satu aja, supaya tidak memberatkan untuk disampaikan kepada si penerima. Apa yang terjadi respon dari penerima ketika diberi? Pasti pertama mengucapkan terima kasih. Kalau yang memberikan bapak-bapak akan berkata terima kasih ya Pak atas bantuannya. Kalau yang memberikan ibu-ibu ya akan berkata terima kasih atas bantuan yang dikirim untuk saya bisa untuk menyambung hidup saya. Tetap kalau bapak atau ibu tadi memberinya meminta tolong kepada orang lain, misalnya ke tetangga yang dipercaya, pasti tetangga yang dipercaya untuk memberi tadi akan menyampaikan juga kepada orang-orang yang sudah didaftar oleh bapak, ibu si pemberi itu. Nah, ketika disampaikan oleh tenaga yang lain, pasti akan ditanya, ini dari mana Bapak, ini dari mana Akang, ini dari mana Kakak. Pasti akan dijawab, ini dari Bapak X, ini dari Ibu Y. Dengan pernyataan-pernyataan itu, saya terima dengan baik ya Kakang, ini saya terima dengan sukarela, dengan sukaria, dan saya juga penuh dengan kegembiraan karena itu sampaikan kepada Bapak X atau Ibu Y yang memberi, sampaikan saya turut berdoa X atau Ibu Y yang memberi ini, memberi sedekah ini dapat terus dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itulah konsep memberi kepada sesama. Jadi sekali lagi, aturannya dalam hal memberi ini tidak perlu dengan beria, dengan pamer, tetapi cukup diketahui oleh dirinya sendiri, ya, karena di dalam hal itu akan terjadi sukacita baik si pemberi maupun si penerima. Nah, kita perlu memang biasakan untuk orang-orang yang kita anggap ada di posisi yang berkekurangan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada sesi yang lainnya.